Ya, kita langsung menuju ke Bu Titin. Tadi disampaikan oleh Bang Peter dan juga Bu Elsa bahwa untuk mereka yang tidak hadir di rekonstruksi itu, mereka itu hadir karena memang mereka itu menolak. Sehingga tidak hadir. Itu berdasarkan sidang atau surat tuntutannya ya? Ya. Kalau dalam rekonstruksi memang semua dihadirkan, tetapi menolak rekonstruksi. Nah, saya ingat betul karena mohon maaf Sudirman itu di antara para pelaku yang tersangkakan saat itu kan memang secara ini paling lemah. Dia juga tidak berkomunikasi secara baik dengan yang lainnya. Saya ingat betul ada petugas yang datang ke saya kemudian meminta gimana kalau hanya Sudirman yang melakukan rekonstruksi. Waktu itu saya jawab gini, yang lain tidak mau, jangan nganggap kelemahan Sudirman ini dia yang susah bergaul, dia yang di bawah kecerdasannya di bawah rata-rata dipaksakan untuk ikut. Apa kabar nanti ketika dia rekonstruksi yang lainnya enggak, dibujukin Sudirman pasti mau karena secara standar kecerdasan dia masih jauh. Makanya saya juga menolak. Mau saya bilang Sudirman nanti digebukin lagi teman-teman, udah mah iya di dalam saat itu terjadi penyiksaan. Saya sempat ada komunikasi gitu. Jadi memang seluruh tersangka waktu itu masih tersangka dihadirkan, tapi memang menolak rekonstruksi, termasuk permohonan kepada Sudirman untuk melakukan rekonstruksi juga saya tolak. Dengan alasan saya khawatir dampaknya akan luar biasa bagi Sudirman yang kecerdasannya sangat di bawah rata-rata gitu. Oke, itu pengakuannya Bu ya. Oke, baik, ini menarik. Kita menuju ke Bang Ruli ya. Bang Ruli, kalau tadi disampaikan ini kan ada berbagai macam kejanggalan yang dirasakan. Kesaksian dari para terpidana merasa ada kejanggalan, tapi ini kasus hukumnya sudah inkrah tuh. Menurut Bang Ruli gimana? Status hukum terhadap pernyataan para terpidana itu gimana? Ya saya kira begini ya, selamat malam semuanya. Ya saya sepakat lah kalau udah diputuskan dan sudah inkrah ya kita harus hargai itu gitu. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu sedikit itu. Kenapa kami ini ada di sini gitu. Jadi saya mewakili Dewan Pembinaan Nasional Peradi. Kami dapat surat dari Ibu Titin di mana dia rekan sejawat yang mengadukan dan mohon perlindungan kepada kami tentang masalah yang dihadapi ketika menghadapi kasus ini gitu. Nah, tentu kami sebagai organisasi khususnya Peradi mempunyai kewajiban untuk memberikan solusi, untuk membantu konsultasi dan lain sebagainya gitu. Bahkan kalau diminta tentu kita juga akan ikut jadi kuasa kalau diminta. Tapi hari ini kita masih memberikan bagaimana solusi terbaik dan lain sebagainya. Yang pertama itu. Yang kedua, kami juga kedatangan ibu-ibu korban terpidana ini yang 5 ini datang ke DPN Peradi beserta dengan 4 saksi. 4 saksi yang pada waktu kejadian tanggal 27 Agustus itu bersama-sama dengan 5 terpidana ini di dalam satu tempat, yaitu di rumahnya Pak RT. Nah, ini kan kita jadi bingung. Kalau orang itu ada tidak mungkin dia ada di 2 tempat, karena kalau kita baca dakwaan itu kejadiannya jam 10 malam. Sedangkan yang 4 ini bersaksi bahwa mereka itu jam 10 malam sama-sama dengan yang terpidana itu ada di satu tempat. Ini yang menjadi pembahasan kami, sehingga kami mau menjadi kuasa dari yang 4 ini. Karena kebetulan hari tadi mereka dipanggil oleh Polda Jabar dan Polres Cirebon, kami mendampingi. Mendampingi dalam hal apa nanti Pak Jutek akan menjelaskan soal isinya. Tapi intinya bahwa kedatangan ibu dari 5 terpidana dan 4 saksi ini adalah minta bantuan perlindungan pada kami. Disertai waktu itu ditemani oleh Pak Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Ya, silakan untuk Bang Jutek bisa ditambahkan tadi. Mengenai isi 4 kesaksian ini yang 4 saksi yang kita dampingi itu tadi. Soal 4 saksi ini apa yang disampaikan? Baik Mbak Vita dan para pemirsa yang saya hormati. Betul, kami ditugaskan oleh Dewan Pimpinan Nasional Peradi, dalam hal ini oleh Ketua Umum kami, Profesor Dr. Otto Hasibuan,
untuk menjadi salah satu koordinator lah ya. Karena bertempat di Polda Jabar, kami kebetulan domisili di Jawa Barat, jadi kami menangani. Jadi terkait dengan kesaksian yang 4 saksi itu apa? 4 saksi itu kami mendampingi ini Teguh, Sarifudin, Okta dan Pramudia ya, dan Pram ya. Jadi mereka ini datang bercerita seperti yang disampaikan Bang Ruli, bahwa pada saat yang menjadi krusial nih Mbak Vita, menjadi krusial adalah mereka bercerita bahwa tahun 2016 ketika mereka memberikan kesaksian di pengadilan dan di BAP, ya kan, mereka saat datang kepada kami mengatakan bahwa saat itu mereka mengatakan tidak benar. Dan saat ini setelah mereka melihat rekan-rekan mereka 5 terpidana yang dihukum seumur hidup gitu kan, mereka tergerak dan merasa bersalah, ingin memperbaiki, ya kan. Kami tanya apa sebenarnya yang mereka persoalkan. Mereka mempersoalkan ini katanya gini Mbak Vita, bahwa saat pengakuan pertama mereka mengaku di dalam BAP dan di dalam kesaksian mereka bahwa mereka tanggal 27 Agustus 2016 itu tidak ada di rumah RT. Padahal sebenarnya mereka itu bersepuluh ada di rumah Pak RT. Dari pukul 19 sampai pagi. Siapa aja 10 itu? 10 itu adalah 5 terpidana yang sudah divonis umur hidup. 4 saksi ini ya, Teguh, Sarifudin, Okta dan Pram ini, ya kan? Dan 1 lagi anak Pak RT. Sementara ini jadi catatan nih. Pak RT mereka mengaku semuanya tidak melihat malam itu karena ada di sebelah rumah anaknya Pak RT. Tetapi yang sungguh aneh adalah yang dihadirkan di dalam kesaksian selanjutnya yang menjadi dasar di dalam persidangan yang dihadirkan justru Pak RT. Bukan anaknya. Anaknya tidak pernah dihadirkan. Ya kan? Ini kan menjadi tanda tanya yang yang harus kita patut pertanyakan gitu kan. Tapi 4 saksi yang menjadi klien Anda itu memang sempat menyampaikan itu di persidangan? Ya betul. Makanya dalam hari ini kami pastikan, kemarin kami ketemu ketika Ketua Umum kami memberikan press conference, kami hadir, kami ditugaskan, kami ketemu lagi dengan 4 saksi ini, kami tanya, betul Anda yang Anda mau katakan itu betul, yang Anda alami, Anda dengar, Anda rasakan, dan yang betul terjadi. Kan gitu kan? Tapi versinya gimana? Waktu 2016 waktu itu kesaksiannya apa dan sekarang kesaksiannya apa? Perbedaan itu belum dijelaskan secara spesifik tadi. Perbedaannya yang di 2016 itu mereka bersaksi bahwa mereka tidak ada bersama-sama di rumah Pak RT. Itu krusial karena kejadian tanggal 27 Agustus itu kan gitu. Itu krusial. Kenyataannya mereka 10 itu beserta dengan 5 terpidana itu ada di rumah Pak RT. Itu krusialnya. Oke, silakan Bang Pitra. Itu tadi ada keterangan dari saksi di persidangan juga? Yang pertama saya ingin tanggapi dulu di sini. Kata beliau ada 4 saksi, Teguh, Sarifudin, Okta dan lain-lain. Di dalam putusan pengadilan, apalagi perkara nomor 4 ini kan ada 3 register perkara. Yang pertama perkara nomor 16, yang kedua perkara nomor 3, yang ketiga perkara nomor 4. Nah, jadi terkait dengan perkara nomor 5 ini ya, karena juga ada Pak Jogi ya sebagai kuasa hukumnya 5 terpidana ini yang menjadi saksi itu ada 26 orang. Yang dari 26 orang ini yang disebutkan oleh beliau itu tadi, saya tidak melihat ada beliau untuk dihadirkan di dalam persidangan. Kan gitu. Artinya kalau memang ini mereka menemukan bukti baru dengan kesaksian baru, seperti yang saya bilang tadi, silahkan melakukan upaya hukum PK. Itu negara telah mengatur proses hukum tadi. Kalau memang proses hukumnya dulu itu tidak benar, silahkan pra peradilan dong. Gitu loh. Artinya jangan sudah ada putusan yang sudah ingkrah karena memang ini viral. Nah, kita memanfaatkan momen viral ini dengan sebutan no justice no viral. Jangan seperti itu. Kita harus profesional juga. Nah, artinya kalau memang ada yang tidak benar dalam putusan pengadilan ataupun keliru, silahkan PK. Nah, kalaupun seumpamanya dari keterangan saksi-saksi ini ada yang tidak benar, laporkan polisi dengan kesaksian palsu. Gitu, jangan juga kita selalu mengkritisi tapi upaya hukum itu nggak ada kita lihat sampai hari ini gitu. Silakan singkat, Bang Ruli. Sebentar, Bapak terlalu maju ya. Ini kita sedang upaya
untuk mengumpulkan bukti-bukti. Dan saksi-saksi. Terlalu majunya yang mana? Kan saya menanggapi rekan saudara. Betul. Jangan saudara bilang juga terlalu maju. Anda merendahkan saya seperti itu gitu loh. Dari mana terlalu majunya? Saya tidak pernah merendahkan saudara. Jangan rendahkan. Saya bilang terlalu maju. Saya nggak merendahkan Anda. Saya bilang terlalu maju. Gitu loh. Saya komentari karena dia menyebutkan ada saksi atas nama Teguh, Saprudin, dan Okta. Di dalam putusan pengadilan, saya tidak melihat nama saksi itu. Oke, karena saksi itu ada 26 orang. Betul. Saksi perbalisan 3 orang, dan saksi adicat ada 4 orang. Oke, jadi 4 saksi itu dipertanyakan, Bang Ruli. Makanya saya tanggapi tadi, kok saudara bilang saya terlalu maju? Makanya saya jelaskan, saya jelaskan di mana majunya. Keterangan Anda yang paling benar gitu, enggak boleh seperti itu. Kita ini saya tidak bilang saya paling benar, saya belum bilang jangan Anda merasa. Tidak. Saya tidak bilang yang saya bilang itu jangan Anda merasa, keterangan Anda itu yang paling benar. Kita debat kusir ya. Bukan masalah debat kusirnya. Artinya kita saling menghargai lah di sini. Bukan, kita bicara materinya aja lah. Oke, Bang Pitra, Bang Ruli nggak selesai kalau kayak gini. Jadi gimana? Tadi kan dipertanyakan tuh 4 saksi nggak ada. Jadi begini, keberadaan kami ini sedang mengumpulkan dan mencari bukti-bukti baru. Dalam rangka apa? Dalam rangka membantu 5 terpidana ini yang saat ini ada di dalam. Itu yang sedang kami upayakan. Kami belum terima kuasa loh. Oke. Kita sedang menganalisa dan kita sedang mencari bukti-bukti. Oke. Kapan bukti-bukti ada, kami akan bilang apakah pantas mereka ini dapat bantuan hukum cuma-cuma dari Peradi atau tidak. Saat ini belum, gitu ya. Ini yang kami lakukan. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih lengkap soal motifnya. Tadi kan motif belum dibahas ya. Apakah ini memang murni karena permasalahan cinta segitiga, permasalahan geng motor, atau ada motif lain di balik itu? Nanti kita bahas. Usai jeda.